Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai consumer learning. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurlaila, NIM 170810102025, dan rekan saya Indriani Hera, Muhammad Hamidi, dan Devi Sri Herawati. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai elemen pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah proses yang berkembang dan berubah ketika konsumen memperoleh pengetahuan dari pengalaman, pengamatan, dan interaksi dengan orang lain, dan pengetahuan yang baru diperoleh mempengaruhi perilaku di masa depan. Elemen dibagi menjadi 4. Yang pertama, motif, isyarat, respon, dan penguatan. Untuk yang pertama, motif. Motif konsumen adalah tujuan utama pemasar yang berusaha mengajari konsumen bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli produk dan merek tertentu. Kebutuhan yang tidak terpenuhi mengarah pada motivasi yang mengacu pada pembelajaran. Misalnya, pria dan wanita yang ingin naik sepeda untuk kebugaran. Mereka termotivasi untuk mempelajari semua yang mereka bisa tentang naik sepeda dan sering berlatih. Mereka dapat mencari informasi mengenai harga, kualitas, dan karakteristik sepeda. Tingkat relevansi atau keterlibatan menentukan tingkat motivasi konsumen untuk mencari informasi tentang produk atau layanan dan berpotensi terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, isyarat. Isyarat adalah rangsangan yang mengarah perilaku yang termotivasi. Dalam pemasaran, harga, gaya, pengemasan, iklan, dan tampilan toko adalah isyarat yang dirancang untuk membujuk konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli produk tertentu. Hanya isyarat yang konsisten dengan harapan konsumen yang dapat mendorong motivasi. Dengan demikian, pemasar harus memberikan isyarat yang sesuai dengan harapan tersebut. Kemudian yang ketiga, tanggapan atau respon. Respon adalah reaksi individu terhadap drive atau isyarat. Belajar dapat terjadi bahkan ketika respon tidak terbuka. Respon tidak terikat pada kebutuhan dengan cara satu ke satu. Respon mana yang dibuat konsumen sangat bergantung pada pembelajaran sebelumnya. Pada gilirannya tergantung pada bagaimana sebelumnya respon terkait telah diperkuat. Kemudian yang terakhir, penguatan. Penguatan adalah kesenangan, kenikmatan, dan manfaat yang diterima konsumen setelah membeli dan menggunakan produk atau layanan. Bagi pemasar, tantangannya adalah untuk terus memberi konsumen produk atau layanan positif yang berkelanjutan untuk memperkuat pembelian di masa depan. Sebagai ilustrasi, jika seseorang mengunjungi restoran untuk pertama kalinya, menyukai makanan, layanan, dan suasana, dan juga merasa dia menerima nilai untuk uang yang dibayarkan. Pelanggan itu diperkuat dan kemungkinan akan makan di restoran lagi. Jika orang itu menjadi pelanggan tetap, pemilik restoran harus semakin memperkuat perlindungan pelanggan dengan misalnya memberi pelanggan minuman gratis dan mengenali orang tersebut dengan namanya saat kedatangan. Kualitas makanan dan layanan harus dijaga, karena mereka adalah elemen kunci yang memperkuat kunjungan pelanggan yang berkelanjutan. Sebaliknya, jika seseorang pelindung meninggalkan restoran yang kecewa dengan kualitas makanan atau layanan atau merasa ditipu, penguatan itu tidak akan terjadi. Karena tidak adanya penguatan, tidak mungkin pelanggan akan mengunjungi restoran lagi. Dan yang kedua adalah pengkondisian klasik atau classical conditioning. Classical conditioning ini dipandang sebagai respon spontan otomatis yang menumpuk dan penguatan berulang. Contohnya, jika teman-teman Ella memujinya karena sepatu Prada yang mahal, Ella kemungkinan akan menghemat uang untuk membeli sepasang sepatu Prada. Jika Ella melihat iklan Prada di majalah, Ella akan segera mengingat pujian teman-temannya dan merasa baik tentang dirinya sendiri dan pembelian sebelumnya. Aplikasi pada strategis pengkondisian klasik terhadap perilaku konsumen adalah yang pertama, pembelajaran asosiatif. Konsumen mencari informasi yang
menggunakan hubungan logis dan persepsi di antara peristiwa bersama dengan prakonsepsi sendiri. Yang kedua adalah peran pengulangan. Peran pengulangan ini penyampaian pesan kepada konsumen dengan frekuensi berulang kali. Di dalam periklanan, pengulangan adalah kunci untuk membentuk asosiasi antara merek dan pemenuhan kebutuhan. Seperti contohnya pesan yang diberikan Pepsodent kepada konsumen. Gigi tetap kuat kini dan nanti. Kita sebagai konsumen, jika terdengar dan melihat iklan gigi tetap kuat kini dan nanti, pasti yang terfikir di benak kita adalah iklan Pepsodent, yakni pasta gigi. Yang ketiga adalah generalisasi stimulus ini kemampuan seseorang konsumen untuk bereaksi sama terhadap stimulus yang relatif berbeda. Di dalam generasi stimulus ada 4 aplikasi strategi untuk branding dan mengelola lini produk. Yang pertama adalah ekstensi lini produk atau perluasan lini produk. Adalah penggunaan nama merek yang sudah mapan untuk item baru dalam kategori yang sama. Seperti contohnya adalah PT Unilever menciptakan Lifebuoy yang awal mulanya adalah sabun batang. Kini Lifebuoy sendiri ada beberapa produknya yang berbentuk seperti sabun cair, sampo, dan sabun pencuci tangan. Selanjutnya yaitu ekstensi bentuk produk. Pemasar menawarkan produk yang sama dalam bentuk yang berbeda akan tetapi di bawah merek yang sama. Adalah perpanjangan bentuk produk. Misalnya saja produk Listerine, di mana produk Listerine tersebut merupakan produk obat kumur dalam bentuk cair dan merupakan merek yang terkemuka, di mana Listerine memperkenalkan produk baru yaitu Listerine Pocket Pack dalam bentuk padat. Selanjutnya yaitu branding keluarga. Strategi ini yang berasal dari generalisasi stimulus adalah family branding yang terdiri dari ketiga produk yang berbeda dengan nama merek yang sama. Misalnya saja Campbell. Awalnya seorang pemasar sup, terus menambahkan produk makanan baru ke lini produknya di bawah nama merek Campbell seperti Chunky Campbell, kondensasi Campbell, dan makanan beku bernama Campbell's Super Bakers. Selanjutnya yaitu perizinan. Lisensi atau perizinan secara kontraktual memungkinkan merek terkenal atau nama terkenal yang akan ditempelkan pada produk dari produsen lain, di mana nama-nama yang dicantumkan seperti desainer, produsen, selebriti, perusahaan, dan bahkan karakter kartun dilampirkan dengan biaya tambahan atau biaya yang disewakan ke berbagai produk, di mana kemungkinan indera untuk mencapai pengakuan instan dan kualitas tersirat untuk produk berlisensi atau yang telah berizin. Jumlah produk yang berbeda yang berafiliasi dengan yang diberikan merek berasal dari ekstensi garis dan bentuk keluarga, branding, dan lisensi. Akan tetapi memperkuat nama merek selama pemilik merek memastikan bahwa penambahannya adalah berkualitas tinggi dan konsisten dengan citra merek dan posisi. Kegagalan untuk melakukannya akan berdampak negatif bagi konsumen, kepercayaan diri, dan evaluasi semua produk merek. Satu studi menunjukkan bahwa merek yang memasukkan beragam produk adalah cenderung menawarkan ekstensi merek yang lebih sukses daripada merek itu sendiri, termasuk produk serupa. Studi lain juga menegaskan bahwa hal itu merupakan reaksi konsumen terhadap ekstensi merek yang sangat kuat terkait dengan manfaat berbeda yang disediakan oleh barang-barang tersebut. Selanjutnya yaitu diskriminasi stimulus dan diferensiasi produk. Stimulus diskriminasi, kebalikan dari gain stimulus realization, adalah pemulihan stimulus spesifik dari di antara rangsangan serupa. Tujuan inti dari positioning adalah untuk mengejar konsumen, untuk membedakan atau
atau membedakan di antara produk yang serupa dan membentuk gambar yang unik untuk merek dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, tujuan dari pesan persuasif pemasar adalah untuk menyampaikan manfaat unik untuk merek secara efektif dan membedakannya dari pesaingnya. Sebagian besar strategi diferensiasi produk dirancang untuk membedakan suatu produk atau merek dari itu sendiri berdasarkan atribut yang relevan, bermakna, dan berharga dari konsumen. Oleh sebab itu, terdapat teori pengkondisian klasik mendasari banyak cara untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Pengulangan generalisasi stimulus dan diskriminasi stimulus. Namun meskipun banyak perilaku konsumen dibentuk oleh pesan iklan berulang yang menekankan atribut unik dari berbagai aspek merek, konsumen juga membeli merek yang sama berulang kali karena mereka terus-menerus dihargai. Di sini saya akan membahas tentang instrumental conditioning and observational. Apa sih yang dimaksud tentang instrumental conditioning? Mungkin yang biasa kita sebut sebagai pengkondisian instrumental. Pengkondisian instrumental itu sendiri didasarkan pada sebuah gagasan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses coba-coba atau try and error, dengan kebiasaan terbentuk sebagai hasil dari hadiah yang diterima untuk respon atau perilaku tertentu. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengkondisian klasik. Apa sih bedanya pengkondisian klasik dengan pengkondisian instrumental? Pengkondisian instrumental itu sendiri membutuhkan hubungan antara stimulus dan respon. Namun, dalam pengkondisian instrumental, stimulus yang menghasilkan respon yang paling dihargai adalah hal yang konsumen pelajari. Contohnya, ketika seorang konsumen pergi ke sebuah toko di mana dia ingin mencari barang yang ia butuhkan yang sesuai dengan harga yang mampu ia bayar, dan ternyata di toko tersebut terdapat barang yang ia inginkan dengan harga yang sesuai, maka dia akan secara otomatis memilih toko tersebut daripada toko-toko yang lain. Dan selanjutnya adalah reinforcing behavior. Skinner sendiri membedakan antara dua jenis penguatan yang mempengaruhi kemungkinan respon akan diulanginya pembelian oleh konsumen. Yang pertama adalah penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif itu sendiri adalah sebuah penghargaan atas perilaku tertentu yang dapat memperkuat kemungkinan respon spesifik selama situasi yang sama atau serupa. Contohnya, jika seseorang membeli es krim, ketika ia melewati stand es krim dan ketika ia memakan es krim tersebut, dia merasakan perasaan puas dan perasaan senang, maka secara otomatis ketika dia melewati stand es krim itu lagi, maka dia akan membeli es krim di stand itu lagi. Dan selanjutnya penguatan negatif. Penguatan negatif adalah penghapusan stimulus yang tidak menyenangkan dan memperkuat kemungkinan respon yang diberikan selama keadaan yang sama atau serupa. Misalnya ketika anak sakit dan dia tidak bisa meminum obat, entah itu dengan alasan pahit atau memang tidak terbiasa sejak kecil, maka cara yang dilakukan adalah ibunya harus meyakinkan anak tersebut bahwa obat yang dia minum itu tidak pahit atau tidak akan membahayakan, malah dapat menyembuhkan anak tersebut. Selanjutnya adalah extension and forgetting atau kepunahan dan lupa. Extension sendiri terjadi ketika respon yang dipelajari tidak lagi diperkuat dengan hubungan antara stimulus dan imbalan yang diharapkan. Nah, forgetting itu sendiri biasanya sering dikaitkan dengan perjalanan waktu atau biasanya disebut juga pembusukan. Cara yang tepat yang dapat dilakukan oleh seorang pemasar untuk mengatasi forgetting ini adalah pemasar harus menghubungi pelanggan yang berhenti untuk membeli produk mereka dan memberikan mereka
insentif yang bertujuan membujuk pelanggan untuk mulai membeli produk mereka lagi. Jika dilihat, pemasar yang cerdas akan lebih memperkuat kepuasan seorang pelanggan atau konsumen secara konsisten dengan memberikan kualitas yang tinggi. Pemasar sendiri harus memberikan nilai terbaik atau harga yang terbaik untuk menghindari meningkatnya harapan konsumen melebihi apa yang dapat diberikan oleh produk tersebut. Maksudnya, jika produk itu tidak memiliki kualitas yang terlalu baik, maka harga yang ditawarkan juga harus sesuai dengan kualitas barang itu sendiri. Selain itu, perusahaan juga tidak boleh berasumsi bahwa harga yang tinggi itu lebih menarik daripada produk yang lebih luas dan akan membuat pelanggan itu lebih puas. Dan sebaliknya, perusahaan yang menciptakan hubungan pribadi dengan pelanggan dapat menawarkan lini produk yang beragam dan harga yang kompetitif, karena ini adalah bala bantuan yang paling efektif. Jadi maksudnya perusahaan itu harus menciptakan hubungan pribadi dengan pelanggan atau menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dengan menawarkan berbagai macam produk dengan harga yang sama dengan harga di pasaran dengan perusahaan-perusahaan lain, namun dengan kualitas yang terjamin. Penjelasan tentang pemasar yang cerdas tersebut adalah termasuk ke dalam customer satisfaction and retention. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reinforcement schedule atau penguat penjadwalan ya. Di situ ada 3 jadwal penguatan. Yang pertama secara terus-menerus, yang kedua rasio tetap, dan terakhir rasio variabel. Yang pertama continuous reinforcement atau penguatan secara terus-menerus. Ini dimaksudkan kepada perusahaan memberikan hadiah setiap terjadinya sebuah transaksi yang dilakukan oleh konsumen, seperti minuman setelah makan malam gratis atau sepiring buah yang selalu disajikan kepada pelanggan. Jadi maksudnya ketika sebuah restoran melakukan penguatan secara terus-menerus, maka ketika ada konsumen yang membeli produk mereka akan memberikan penawaran-penawaran atau hadiah, entah itu berupa minuman gratis atau makan malam gratis. Nah, selanjutnya adalah rasio tetap. Rasio tetap ini memberikan penguatan setiap kali produk atau layanan dibeli, atau contohnya pengecer dapat mengirimkan voucher kredit ke pemegang akun setiap 3 bulan berdasarkan persentase pembelian pelanggan selama kuartal sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah rasio variabel. Rasio variabel sendiri memberikan penghargaan kepada konsumen secara acak atau secara random. Selanjutnya adalah shaping atau membentuk. Penguatan ini dilakukan sebelum perilaku konsumen yang diinginkan benar-benar terjadi, atau mungkin bisa kita sebut membentuk perilaku konsumen yang diinginkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Contohnya, ketika pengecer menyadari bahwa mereka harus terlebih dahulu menarik pelanggan ke toko mereka sebelum mereka dapat mengharapkan pelanggan itu untuk melakukan pembelian secara besar di toko itu. Yang selanjutnya, mass versus distributed learning. Ini lebih kepada
ada proses promosi atau pengiklanan. Bagi sebagian perusahaan, pengiklanan harus sesuai dengan jadwal. Ketika perusahaan itu merasa penting, pengiklanan yang merencanakan jadwal media karena iklan massal menghasilkan lebih banyak pembelajaran awal. Jadi ketika perusahaan itu memberikan iklan di televisi, maka itu adalah bentuk pembelajaran awal kepada konsumen bahwa produk tersebut layak untuk dibeli. Nah, setelah itu perusahaan akan melakukan tindakan lain, yaitu seperti jadwal iklan yang dilakukan secara bersama-sama, atau maksudnya iklan itu akan dilakukan secara bersama-sama di setiap stasiun TV, sehingga konsumen akan lebih terfokus dan lebih mencari tahu apa sih produk yang ditawarkan tersebut. Dan yang terakhir adalah observational learning. Apa sih observational learning atau pembelajaran observasi? Pembelajaran observasi adalah proses di mana individu belajar perilaku dengan mengamati perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.